Halo guys, what's up? Balik lagi sama gue hari ini. Gila, gue sakit gigi cuy, gara-gara kebanyakan makan telur. Jadi gue tuh kayak gimana ya, kayak ada gangguan saraf gitu di gigi gue. Dan gue harus ngobatinnya tuh dengan, apa sih sebutannya, gue lupa deh. Perawatan akar gigi kalau gue gak salah tuh. Cuman gue belum ada duitnya ya. Mau gimana ya? Mudah-mudahan gue bisa menghasilkan uang lebih untuk bisa berobat gigi sih. Semoga aja, amin. Nah, balik lagi sekarang gue mau melanjutkan obrolan kita kemarin. Asik. Tentang di bulan depan insya Allah, di pertengahan bulan ini gue pengen mencoba untuk membuat konten yang terstruktur, yang mana topiknya sudah kita pilih, udah gue pilih gitu kan, terus gue tulis skripnya yang matang biar supaya ide yang gue sampaikan itu benar-benar menyeluruh gitu. Karena untuk berpikir kritis kita tuh butuh menulis gitu. Menulis adalah latihan untuk berpikir kritis. Itu yang gue pelajari dari Jordan B. Peterson, dan gue rasa dia bener banget gitu. Karena pas kita berpikir, secara otomatis kita belajar untuk mengarticulate ide kita gitu ya kan, ide yang kita pikirin nih ke media menulis. Nah, keuntungan media menulis adalah kita bisa memikirkan ulang gitu. Jadi kayak bedanya dengan video gitu, kayak kalau kita udah ngerekam sesuatu lewat video, jarang sekali kita untuk bisa nge-rewind atau tadi kita ngomong apa ya gitu kan. Untuk mengecek ke belakang itu agak susah gitu kalau kita langsung ngomong. Tapi kalau ide itu kita artikulasikan lewat tulisan, setelah kita tulis satu paragraf, kita bisa baca ulang, kita bisa kembali lagi ke ide awal tadi, kita udah nulis apa, dan kita bisa ngekoreksi itu, mungkin menambahkan kata baru atau mengganti kata yang ini dengan kata yang lain, supaya maksud dan tujuan yang ingin kita sampaikan itu lebih tercapai dengan menggunakan kata-kata ini gitu. Dan juga dengan menulis itu kita jadi bisa berpikir lebih kritis lagi gitu, mempertanyakan apakah ide ini sudah sempurna atau gue harus menggali lagi gitu. Nah, dengan kita menulis, kita akan duduk dan memikirkan hal itu dan bisa fokus untuk memikirkan hal itu gitu loh. Dibanding kayak sekarang nih gue langsung ngomong gini kan, gue tidak punya waktu untuk berpikir dan mengartikulasikan ide gue yang cukup gitu. Aduh, gimana ya menjelaskannya ya. Jadi kayak mungkin kalau kalian gue akan coba berusaha untuk menjelaskan ini. Anggap saja ini sebuah tantangan bagaimana gue bisa menjelaskan bagaimana menulis itu bisa mengajari kita atau melatih kita untuk berpikir kritis. Jadi begini, perbedaan saat kita berbicara kayak sekarang nih, kayak gue ngomong ke depan ke depan kamera kayak sekarang, dengan gue ngomong kayak gini, misalnya kayak topik yang tadi, cara berpikir kritis melalui menulis. Nah, gue itu tidak bisa mengartikulasikan ide itu dengan lebih matang lagi, karena idenya yang ada di kepala gue tuh lewat gitu aja gitu. Setelah gue ucapkan udah hilang gitu ya kan, hilang. Gue ngerasa ide itu sudah gue keluarkan, apa yang gue maksud sudah gue ucapkan, dan hilang gitu aja. Gue gak bisa mengkoreksi balik apa yang tadi gue ucapin gitu kan, kecuali gue nge-rewind video ini. Cuman kan tidak mungkin kan, karena ini kan proses belajar gue nih. Mungkin kalau gue melakukan video editing, mungkin gue bisa nge-rewind lagi gitu. Ternyata gue kurang nih di part ini, gue harus ngerekam ulang lagi. Gue bisa ngerekam ulang lagi, cuman kan ini gue tidak. Nah, ini kan kita menggambarkan seperti bagaimana kita berbicara di kehidupan nyata gitu. Kita nggak bisa nge-rewind kan, kita nggak bisa nge-rewind apa yang sudah kita omongkan gitu loh. Maksudnya kita nanya ke orang, maksudnya kita selalu bertanya ke lawan bicara kita, tadi gue ngomong apa ya gitu. Dan walaupun kita mencoba mengingat lagi tadi kita ngomong apa, itu rada susah untuk mengingat secara detail menurut gue gitu. Nah, pas kita menulis dan fokus dengan diri sendiri, jadi setelah kita tulis, kita bisa menyempurnakan lagi tuh tulisan kita tadi. Karena kan kita bisa lihat tuh di kertas itu, di hadapan kita terdokumentasi ide yang kita keluarkan tadi. Nah,
dengan kita bisa melihat dan mendokumentasikan ide tadi, kita bisa mengembangkannya gitu, ya kan? Kita bisa mengembangkan ide tadi menjadi jauh lebih baik. Nah, dengan kita membaca tadi, oh oke, sepertinya gue harus menambahkan poin ini ke paragraf pertama deh, biar bisa menguatkan paragraf kedua gitu. Terus setelah itu, oh kayaknya ini tuh kayaknya di paragraf kedua gue ada referensi deh dari buku lain atau video lain. Jadi gue bisa cari dulu tuh referensinya, setelah itu gue masukkan ke topik paragraf kedua tadi, gue tulisin lagi di situ. Nah, dengan kita terus berpikir dan mengkoreksi apa yang kita pikirkan, itu membuat kita berpikir kritis gitu. Berpikir kritis itu dalam arti kata kita akan selalu mempertanyakan apakah ide kita sudah benar, apakah ya prinsip kita sudah benar, atau kita butuh untuk mengkoreksinya lagi dan mempelajari hal itu lebih lanjut gitu, ya kan? Jadi kita tidak hanya semerta-merta menerima apapun yang kita dengar dan kita baca mentah-mentah gitu, tapi kita mencoba untuk mempelajari itu lebih jauh dan menelaahnya dengan pemikiran kita sendiri. Nah, di situ tuh kita bisa mengasah bagaimana cara berpikir dan bagaimana untuk bisa memperkuat argumen kita. Nah, dengan kita sering menulis tadi, gue merasa dengan kita sering menulis tadi, kita akan secara otomatis terlatih otak kita untuk bisa mengartikulasikan ide dan menyampaikannya dengan baik dan benar. Nah, gue secara tulisan sebenarnya gue cukup terartikulasi gitu tulisan gue. Menurut penilaian gue itu lumayan bagus tulisan gue, cuman permasalahan gue adalah gue itu tidak pernah mempresentasikan ide gue itu melalui ucapan gitu. Makanya saat gue membaca ide yang sudah terstruktur tadi, skrip yang sudah terstruktur tadi, gue coba baca dan gue lontarkan melalui mulut gue, itu semua berantakan gitu. Karena kan gue gak mungkin selalu baca skrip gini kan, gue harus cuman baca skrip tadi, oh gue ngebahas ini dan gue angkat poinnya, gue coba improvisasi melalui ucapan gue, ya kan. Nah, di situ kelemahan gue, makanya gue membuat video ini makanya gue melakukan latihan berbicara ini untuk mengasah otot-otot tenggorokan mungkin ya, otot lidah gue, dan juga untuk mengasah otak gue agar bisa berbicara jauh lebih baik gitu. Ini gue juga ngebahas ini gara-gara tadi gue habis nonton video PewDiePie dan dia mengatakan kalau ya kita tuh emang harus nge-push diri kita gitu loh. Saat kita tahu kita tidak bisa melakukan hal ini tapi kita ingin melakukan hal itu, ya udah push aja gitu, keluar dari zona nyaman itu, lakukan. Karena semakin kita menghindari, semakin kita takut. Ternyata bener juga setelah gue pikir-pikir, oh iya, gue dari dulu tuh pengen nge-vlog berbicara dengan kalian di video YouTube gitu ya kan, melalui kamera kayak gini gitu loh. Ingin mencoba mengutarakan ide-ide gue di apa yang gue pikirkan melalui media video YouTube gitu ya kan. Tapi gue selalu takut untuk, wah apakah orang-orang bisa menerima ide gue ya, apakah penyampaian gue sudah benar gitu, apakah teman-teman gue ntar akan melihat gue aneh gitu karena gue berbicara di depan kamera. Nah, hal-hal kayak gitu-gitu tuh yang membuat gue akhirnya mengurungkan niat tadi dan gue menjadi jauh lebih takut gitu lah. Ternyata setelah gue tanpa pikir panjang gue langsung rekam kayak gini, ternyata hal yang gue pikirkan tadi itu tidak seburuk itu gitu, tidak semenakutkan itu. Jadi ya benar juga kata PewDiePie tadi, kita harus push diri kita untuk melakukan hal yang ingin kita lakukan. Karena pada akhir nanti, saat kita tua nanti, yang kita sesalkan itu dulu bukan hal yang kita lakukan, tapi hal yang tidak kita lakukan, ya kan. Jadi gue tidak ingin menyesali kehidupan gue di akhir nanti dengan tidak melakukan hal ini. Dan berbagai hal yang ingin gue lakukan, seperti menulis, terus live streaming, gue tidak ingin menyesali itu. Jadi gue harus nge-push diri gue lebih jauh lagi. Dan ini salah satu cara gue untuk nge-push diri gue, untuk membiasakan diri gue itu berada di sesuatu yang tidak nyaman. Jadi akhirnya gue bisa terbiasa dan
ya udah, melakukan hal yang tidak nyaman adalah hal yang biasa buat gue gitu ya kan. Dan ya seperti biasa teman-teman, terima kasih udah mau mampir dan support channel ini, dan terima kasih udah mau mendengarkan gue ngoceh selama 10 menit. Seperti biasa, see you tomorrow.